Aisyah Zahra Purwosari dari program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang cacingan. Sebelum mulai ke videonya, yuk kita tonton video berikut. Apa kamu tahu apa yang terjadi pada anak tersebut? Mungkin anak tersebut mengalami cacingan. Apa sih cacingan itu? Mungkin untuk sebagian orang sudah tidak asing lagi dengan yang namanya cacingan, karena cacingan sudah sering terjadi, terutama di Indonesia. Cacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing dalam tubuh manusia. Terdapat 3 kelompok cacing yang dikenal dapat menginfeksi manusia, yaitu yang pertama, ada Platyhelminthes atau cacing pipi yang terdiri dari Trematoda, misalnya Schistosoma japonicum. Pada manusia, umumnya hidup dalam darah dan sering ditemukan di daerah tropis yang panas. Yang kedua, ada Cestoda, misalnya Taenia solium dan Taenia saginata, hidup dalam saluran pencernaan manusia dan memakan makanan yang sudah tercerna sebagian dalam usus manusia. Yang kedua, ada Acanthocephalin, yang umumnya menyerang sistem gastrointestinal atau pencernaan manusia. Yang ketiga, ada Nematoda, yang dapat menyerang saluran pencernaan, darah, sistem limfatik, dan juga jaringan subkutan manusia. Contohnya adalah Wucheria bancrofti, Brugia malai, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Necator americanus, dan Ankylostoma duodenale. Cacing ini sering ditemukan pada hewan peliharaan, misalnya anjing dan kucing. Hewan peliharaan tersebut kemudian dapat menularkan infeksi cacing pada manusia. Ada 4 spesies cacing yang paling sering ditemui dalam kasus cacingan di Indonesia. Yang pertama ada Ascaris lumbricoides, yang kedua ada Trichiura trichiuris, yang ketiga ada Necator americanus, dan yang terakhir ada Ankylostoma duodenale. Adapun berbagai cara cacing untuk menginfeksi manusia hingga akhirnya menyebabkan seseorang mengalami cacingan. Seperti yang pertama, dengan menyentuh objek yang memiliki telur cacing, terutama jika Anda tidak mencuci tangan setelah menyentuh objek tersebut. Yang kedua, menyentuh tanah, mengonsumsi makanan ataupun cairan yang mengandung telur cacing. Yang ketiga, makan makanan mentah atau kurang matang yang mengandung cacing. Yang terakhir, berjalan tanpa menggunakan alas kaki di atas tanah yang mengandung cacing. Kalian penasaran kan, gimana sih cacing dari luar tubuh manusia masuk ke dalam tubuh manusia hingga menyebabkan seseorang tersebut mengalami cacingan? Jadi begini ceritanya, jika seseorang tersebut makan suatu benda yang mengandung cacing ataupun telur cacing di dalamnya, maka cacing ataupun telurnya akan masuk melalui mulut. Begitupun ceritanya, jika seseorang tersebut memegang suatu objek yang mengandung cacing ataupun telur cacing, maka telur ataupun cacing tersebut akan menempel pada tangan manusia dan akan masuk ketika manusia tersebut menyentuh makanan yang akan dimakan. Nah, cacing yang masuk melalui mulut manusia akan bergerak menuju saluran pencernaan manusia. Cacing akan bergerak menuju anus pada malam hari untuk bertelur. Cacing tinggal dan hidup di usus besar manusia. Cacing dapat bertahan hingga 13 minggu. Tadi sudah kita bahas bahwa cacing akan bergerak pada malam hari menuju anus manusia untuk bertelur. Itulah mengapa kebanyakan anak-anak yang mengalami cacingan akan merasakan gatal pada daerah anus, terutama pada malam hari. Adapun tanda dan gejala saat seseorang tersebut mengalami cacingan. Yang pertama, menemukan cacing dalam feses atau saat buang air besar. Yang kedua, memiliki ruam kemerahan,
gatal dan berbentuk seperti cacing pada kulit. Yang ketiga, mengalami diare atau sakit perut selama lebih dari 2 minggu. Yang keempat, terkadang juga terdapat keluhan konstipasi atau sembelit. Yang kelima, perut yang terlihat bengkak atau mengalami perut kembung. Yang keenam, mengalami penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas. Yang ketujuh, gatal hebat pada area anus, terutama pada malam hari. Yang kedelapan, reaksi pada kulit seperti ruam, biduran, dan reaksi alergi lainnya pada kulit. Yang kesembilan, rasa gelisah dan kecemasan yang timbul karena adanya iritasi akibat zat beracun. Adapun tanda dan gejala lainnya yaitu merasa lelah dan kurang bertenaga, nyeri sendi dan otot. Pada anak dapat timbul gejala tumbuh kembang yang terhambat dan malnutrisi, kaki gajah, dan beberapa gejala lainnya. WHO menyebutkan bahwa sebanyak 24% populasi di dunia mengalami cacingan. Untuk di Indonesia sendiri, memiliki angka prevalensi cacingan sebesar 45% hingga 65%. Infeksi cacing sering terjadi pada anak sekolah dasar karena aktivitas mereka sering berhubungan dengan tanah. Gimana sih cara menangani cacingan? Pengobatan yang dilakukan pada penderita cacingan umumnya dilakukan dengan mengkonsumsi obat cacing yang diminum selama 1 hingga 3 hari. Penghuni rumah yang sama dengan penderita cacingan bisa saja memerlukan konsumsi obat cacing juga. Adapun dampak yang ditimbulkan ketika seseorang mengalami cacingan. Yang pertama, infeksi cacing usus berpengaruh terhadap pemasukan, pencernaan, penyerapan, serta metabolisme makanan yang dapat berakibat hilangnya protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan darah dalam jumlah yang besar. Yang kedua, menimbulkan berbagai gejala penyakit seperti anemi, diare, sindroma disentri, dan defisiensi besi. Yang ketiga, anak penderita infeksi cacing usus merupakan kelompok risiko yang tertinggi untuk mengalami malnutrisi. Yang keempat, bila akibat infeksi yang terjadi berat, misalnya malnutrisi, maka gangguan pertumbuhan akan terjadi. Sebagai tindakan untuk mencegah cacingan, perlu Anda perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan dan membiasakan diri untuk mencuci tangan, terutama setelah menggunakan kamar kecil, sebelum makan, atau mempersiapkan makanan, dan bawalah cairan desinfektan yang dapat digunakan sepanjang hari. Yang kedua, mencuci buah dan sayur hingga bersih sebelum dimasak. Yang ketiga, masak makanan hingga matang. Perhatikan bahwa berbagai sumber protein perlu suhu tertentu untuk mencapai kematangan masing-masing. Yang keempat, konsumsi air putih dalam kemasan atau air putih yang matang. Yang kelima, simpan alas kaki yang digunakan untuk aktivitas luar ruangan di luar rumah. Yang terakhir, selalu gunakan alas kaki saat akan beraktivitas di luar rumah. Terima kasih sudah menonton hingga habis. Semoga bermanfaat.